Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini channel Otak Gadget. Kali ini saya kedatangan satu buah smartphone. Ini adalah Infinix Smart 9 ya. Untuk dus kemasannya di sini berwarna hijau, di bawahnya ada berwarna biru, guys. Kemudian di sini ada 48 bulan of smooth. Di bawahnya ini untuk penyimpanan 128 GB dan RAM-nya ini 4 plus 4 GB ya. Jadi ini RAM bawaannya hanya 4 GB tapi bisa di extend sebesar 4 GB lagi, jadi totalnya ini 8 GB ya. Untuk refresh rate-nya di sini 120 Hz, 6,7 inch punch hole display. Kemudian dual speaker 300% ultra volume ya, lumayan cukup gede banget nanti suaranya. Kemudian kita lihat di samping kanannya, di sini ada tulisan Smart 9, kemudian dual speaker, di sini ada splash proof katanya. Dan juga ini untuk senternya jaraknya 5 meter, lumayan cukup gede. Di sini dapatkan total 33 GB dari Smartfren ya, ada kerjasama dengan Smartfren juga. Kemudian di bagian atasnya ini ada tulisan Infinix. Untuk samping kirinya ada tulisan Smart 9 dual speaker, dan juga sama ya untuk samping kirinya ini dengan yang samping kanannya. Di bawahnya untuk garansinya ini 12 bulan, guys. Kita lihat bagian belakangnya, ini kebalik sepertinya dusnya ya, karena udah pernah dibuka. Ini untuk bagian dus belakangnya, di sini ada tulisan Smart 9 dengan storage ya, tadi udah disebutkan 4 plus 128. Kemudian ada punch hole display dan juga with dynamic bar. Kemudian ada 48 bulan performance TUV fluency. Dual speakernya ini tentunya sudah stereo dengan powerful 5 meter LED flashlight. Jadi kemungkinan ini LED ini lumayan cukup terang banget ya. Untuk kamera belakangnya di sini tertera 13 megapiksel. Kemudian untuk prosesornya ini menggunakan Helio G81 dengan resolusi 720 x 1600. Untuk baterainya ini kapasitasnya 5000 mAh dan jaringan yang didukung ini masih 4G, guys ya. Di bagian sini ya, kamera depannya ini 8 megapiksel. Kemudian dimensinya ini ada 165,7 mm kali 77,1 mm kali 835 mm. Untuk konektivitasnya atau sambungannya di sini ada GPS, WiFi dan juga Bluetooth. Kemudian untuk card slotnya di sini dual nano SIM dan juga plus micro SD. Kemungkinan ini enggak hybrid ya. Untuk sensor di sini ada proximity sensor, e-compass dan juga giroskop serta fingerprint. Jadi ada giroskop yang software ya, bukan giroskop hardware. Di bawahnya ini ada tulisan warning dan kita coba buka saja ya, guys ya. Ini udah dibuka sebelumnya oleh istri saya. Nah, ini untuk unit smartphone-nya, plastiknya kayak plastik kresek buat gorengan itu, guys. Kita buka dulu ya dus yang ada di dalamnya. Ini ada plastik yang melindungi HP-nya tadi ini untuk sekatnya. Kemudian kita dapat petunjuk penggunaannya berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita dapat kartu Smartfren di sini. Kemungkinan ini kalau diisi kita dapat kuota total segini ya, sampai 2 tahun. Selanjutnya ini adalah chargernya ya. Untuk outputnya di sini 100 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz, 500 mAh. Kemudian keluarnya 5 volt 2 ampere. Jadi untuk chargernya lumayan cukup kecil seperti ini aja, guys ya. Bobotnya juga agak lumayan ringan. Selanjutnya ini adalah kabel USB nya ya. Ini kabelnya micro B to type C seperti ini. Kita lihat lagi di sini ada SIM ejectornya. Nah, ini untuk SIM ejectornya kotak seperti ini, guys. Oke, kita akan ke smartphone-nya, tapi sebelumnya kita akan beres-beres dulu. Ini dia penampakan HP-nya. Di sini sudah terpasang hard case ya. Di sini hard case-nya agak sedikit lentur, dan juga untuk samping kiri kanannya ini ada sekat, bukan sekat ya, sudah
terpasang seperti ini, nggak nyambung ke bawah, maksudnya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu SIM tray-nya seperti apa, kita colok dulu menggunakan SIM ejector. Kita lihat di sini untuk bobot HP-nya lumayan cukup ringan banget, tapi ini agak susah ya dicoloknya. Nah ini sudah terlepas tadi. Nah ini udah triple slot ya, bisa 2 nano SIM dan juga 1 micro SD, artinya tidak pahit ya, tidak pahit antara kartu SIM 1 dan SIM 2. Oke, untuk bagian HP-nya seperti ini. Di depan ada kamera, ini 8 megapiksel, kemudian tentunya di atasnya ada sensor. Untuk bagian atasnya di sini ada lubang speaker, untuk samping kanannya ini ada tombol volume up dan juga tombol volume down serta tombol power. Di bawahnya ini ada speaker lagi, ada lubang USB Type C, kemudian ada mikrofon dan juga lubang jack 3,5 mm. Di sini ada SIM tray. Kita lihat bagian belakang kameranya. Nah ini untuk kameranya 13 megapiksel ya. Kemudian di sini ada flash dan juga ada lingkar yang bulat. Sepertinya ini flashnya ada 2, karena tadi bilangnya ini bisa sampai 5 meter untuk jarak lampunya. Di bawahnya ada tulisan Infinix, kemudian ada email dan juga ada barcode ya. Ini untuk varian 4128, sebelumnya ada yang varian ini ya 3128. Oke, kita coba akan nyalakan HP-nya dulu guys. Ya untuk framenya ini semuanya plastik ya, untuk bagian depannya tentunya kaca. Kemudian ini sudah support IP54 ya, artinya tahan debu dan juga bisa tahan air. Sepertinya hanya cipratan air aja ya. Cahaya lampunya di luar ruangan outdoor ini sampai 500 nits, jadi lumayan cukup menurut saya. Ini agak sedikit gelap. Kemudian apalagi ya, untuk Androidnya ini kita cek nanti ya. Nah ini untuk kameranya tadi di belakang ini 13 megapiksel dan juga 27 mm wide serta ada autofocusnya. Nah ini dia untuk tampilan awalnya, udah di setting tadi, udah pernah dicek sebelumnya. Kita coba lihat dulu aplikasinya ada apa saja di sini. Nah ini banyak bloatware ya, ada Calcare, ada AHA Games, kemudian ini ada apa ya, ada High Translate, Hola Browser, kemudian ada keselamatan. Di sini ada My Health, Palm Store, kemudian ada X Club, X Time dan juga ada TikTok ya. Sudah terinstall TikTok. Di sini kita lihat dulu ke pengaturan ya. Untuk tentang ponselnya kita cari dulu di sini guys ya. Ini adalah Infinix Smart 9. untuk XOS nya ini versi 14.0.1. Nah ini untuk modelnya X6532. Kemudian untuk kamera depan 8 megapiksel. Oh ini untuk kamera belakangnya ternyata dual ya, 13 megapiksel. Ini kita lihat kartu garansi elektronik, ini harus daftar dulu ya untuk diaktifkan. Dan kita langsung aja tes kameranya guys. Mana ini kamera? Oke, ini kameranya. Kita akan coba foto dus. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya untuk menu-menu yang ada di kameranya. Di sini ada pengaturan, ada suara Rana Kisi, fokus AI, lokasi, level horizontal. Kemudian ini ada settingan untuk kameranya, kemudian ada HDR, cap air, kostum, timer, dan juga ada pindai QR. Sini ada flash ya, untuk ini ada lampu, lumayan cukup terang juga. Tangan saya yang hitam juga kelihatan seperti itu guys. Nantikan dulu. Nah ini untuk layarnya ada 16:9, 4:3, dan 1:1. Tidak ada kamera 0,5 nya. Di sini untuk menunya ada video singkat, kita scroll dulu lihat. Ada AI cam, ada mode cantik, potret, kemudian ada panorama, pemotretan ER, gelap lambat, dan juga selang waktu. Untuk videonya ya mentok di 1080 pixel 30 fps. Kemudian tidak ada fitur stabilizernya guys.
Nah ini juga ada mode cantik, kemudian potret dan juga panorama. Coba kita akan coba tes kameranya seperti apa. Kita gunakan AI cam ya, ini untuk kamera standarnya. Kita foto dulu. Oke, ini untuk foto malam ya, kita coba akan lihat untuk kamera depannya. Ya tadi udah saya potret, untuk hasil kameranya akan saya tampilkan nanti guys. So ini untuk harganya sendiri kemarin di angka Rp1.199.000, artinya 1.200.000 kembali 1.000 ya. Untuk link pembelian nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.